Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Nurapriani. Saya mahasiswa dari Institut Medika Dr. Gigi Suherman, Prodi D3 Kebidanan semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan pada ketuban pecah dini. Simak ya. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari KPD. KPD itu ketuban pecah dini, adalah pecahnya selaput yang belum terdapat tanda-tanda persalinan. Ditunggu 1 jam belum terjadi infartu atau tanda kemajuan persalinan, dan pembukaannya kurang dari pembukaan 4 yang terjadi pada usia kehamilan aterem atau preterm. Preterm biasanya terjadi pada usia kehamilan 34 minggu sampai 37 minggu. Nah, KPD pada usia praterm adalah pecahnya ketuban terbukti dengan vaginal pooling, tes nitrazin atau tes Feren atau tes IgFBP-1 positif. Pada usia kehamilan kurang dari 37 minggu sebelum onset persalinan dimulai. Itu menurut dari Varney 2008. Dan ada KPD pada kehamilan aterm. Ketuban pecah dini atau premature rupture of membranes (PROM) adalah pecahnya ketuban sebelum waktu yang terbukti adanya pembukaan atau vaginal pooling dari tes nitrazin dan tes Feren positif, IgFBP-1 positif pada usia kehamilan lebih dari 37 minggu atau sama dengan 37 minggu. Itu menurut Cunningham 2010. Belum diketahui dengan pasti apa sih penyebab dari ketuban pecah dini, tapi diperkirakan pada kehamilan preterm disebabkan oleh serviks yang inkompeten, ketegangan rahim berlebihan atau kehamilan ganda atau hamil kembar, hidroamnion, kemudian kelainan letak janin dalam rahim, letak sungsang, letak lintang, kemungkinan kesempitan pada panggul atau panggul sempit, perut gantung, bagian terendah belum masuk PAP atau CPD, kelainan bawaan dari selaput ketuban, defisiensi gizi dari tembaga atau vitamin C atau terjadi kekurangan gizi pada ibu hamil, infeksi yang dapat menyebabkan terjadi proses biomekanik pada selaput ketuban dalam bentuk proteolitik sehingga memudahkan ketuban menjadi pecah. Gambaran yang terjadi saat terjadinya KPD. Keluar cairan berupa air dari vagina atau dari jalan lahir setelah kehamilan berusia 22 minggu tanpa disertai rasa mulas. Ketuban dinyatakan pecah dini jika terjadi sebelum adanya tanda-tanda persalinan atau pembukaan pada serviks. Kemudian cairan dapat keluar sedikit-sedikit atau sekaligus banyak. Cairan dapat keluar saat tidur, duduk, jalan, berdiri, maupun saat BAK atau mengejan saat BAB. Cairan bisa berwarna putih bening, putih keruh, jernih, kuning jernih, hijau, ataupun kecoklatan beserta darah. Disertai demam bila adanya infeksi. Terjadinya KPD itu biasanya karena dari pekerjaan ibu yang berat atau sering-sering mengangkat beban yang berat. Kemudian ada dari varietas kehamilan ibu tuh udah lebih dari 2-3 kali hamil dan menyebabkan bisa menjadi ketuban pecah dini. Nah, dari usia, karena usia ibu yang sudah menua atau renta bisa menyebabkan ketuban pecah dini. Kemudian bisa ada terjadi dari riwayat ketuban pecah dini pada kehamilan sebelumnya, kemudian usia kehamilan atau letak pada bayinya. Dan bisa terjadi karena kemungkinan panggul ibu sempit atau CPD. Saya akan menjelaskan tanda dan gejala pada KPD. Yang pertama itu keluarnya cairan ketuban merembes melalui vagina atau melalui jalan lahir, aroma air ketuban yang berbau amis atau berbau khas dan tidak berbau seperti amoniak. Mungkin cairan tersebut masih merembes atau menetes dengan ciri pucat dan bergaris warna merah seperti darah. Cairan ini tidak akan berhenti atau kering karena terus diproduksi sampai usia kelahiran. Diagnosa ketuban pecah dini, terutama anamnesa pada pasien, tanyakan kapan pertama kali keluar cairan dari vagina, kemudian bau dari cairan tersebut, terus apakah ada partikel-partikel di dalam cairan tersebut. Kemudian kita lakukan inspeksi bila fundus ditekan atau bagian terendah digoyangkan, keluar cairan dari ostrium uteri dan terkumpul dari fornix posterior. Kemudian periksa dalam, ada cairan dalam vagina dan selaput ketuban sudah tidak ada lagi. Pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan kertas lakmus, terus mikroskopik tampak lanugo versi caseosa, kemudian lakukan pemeriksaan penunjang. Nah, lakukan pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan dengan kertas lakmus. Jika keluar cairan ketuban sedikit-sedikit, tampung cairan yang keluar dengan pot kecil dan nilai dengan nitrazin tes. Nah, cairan vagina bersifat asam, pH-nya 4,5 sampai 5,5. Cairan bersifat basah, pH-nya 7 sampai 7,5.
Adapun komplikasi pada KPD, yang pertama infeksi pada ibu yang disebabkan atas infekulo atau disebabkan oleh bakteri yang spesifik permula berasal dari vagina, anus, rektum, menjalar ke uterus. Kemudian gagalnya persalinan normal diakibatkan oleh tidak adanya kemajuan persalinan sehingga meningkatkan insiden resiko yang tinggi dan akan dilaksanakan persalinan menjadi jalur persalinan sesar. Kemudian meningkatkan angka kematian ibu yang lebih tinggi nilainya di Indonesia. Kemudian bisa menjadi meningkatkan angka kematian ibu yang tinggi. Nah, pada bayi itu bisa terjadi hipoksia dan asfiksia karena yang menekan tali pusat sehingga menyebabkan bayi terjadi asfiksia atau hipoxia. Kemudian menjadikan persalinan prematur, sindrom deformitas janin, peningkatan morbiditas neonatal karena prematuritas. Pada terjadinya KPD, usia kehamilan kurang dari 36 minggu. Pertama, istirahatkan ibu secara tidak baring, terus pemberian AB, pematangan paru pada janin, penilaian tanda-tanda infeksi. Nah, untuk bayi yang mengurangi kekurangan berat atau kurang dari 1.500 gram, yaitu pemberian ampicillin 1 gram per hari tiap 6 jam melalui IM atau IV selama 2 hari, dan gentamicin 60-80 mg tiap 8-12 jam sehari selama 2 hari. Kemudian pemberian kortikosteroid untuk merangsang maturasi paru, itu sebanyak 12 mg IV 2 kali selang 24 jam. Yang obatnya bernama betametason. Melakukan observasi 2 kali 24 jam. Kalau belum infartus, segera terminasi melakukan observasi suhu rektal tiap 3 jam sekali. Bila kecenderungan meningkat lebih dari 37,6 derajat Celcius, segera terminasi. Penanganan KPD pada bayi yang memiliki berat lebih dari 1.500 gram itu melakukan observasi 2 kali 24 jam, melakukan observasi suhu rektal tiap 3 jam sekali, pemberian antibiotika atau kortikosteroid, pemberian ampicillin 1 gram per hari tiap 6 jam secara IM dan IV selama 2 hari, dan gentamicin 60-80 mg tiap 8-12 jam sehari selama 2 hari. Pemberian kortikosteroid untuk merangsang kematangan pada paru, betametason 12 mg secara IV 2 kali selang 24 jam. Melakukan PT selama observasi tidak dilakukan kecuali ada HIS atau infartu atau tanda kemajuan persalinan. Bila suhu rektal meningkat lebih dari 37,6 derajat Celcius, segera terminasi. Bila 2 kali 24 jam cairan tidak keluar, USG bagaimana jumlah dari air ketuban. Bila air ketuban cukup, kehamilan dilanjutkan. Video dari saya, mohon maaf jika masih ada kekurangan dari materi atau kesalahan-kesalahan kata yang saya ucap. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.